Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Hidayat dari kelas A3 dengan NIM 21221040. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan data mining. Baik, pengertian data mining. Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting yang terdapat pada data. Informasi yang didapat bisa berupa angka maupun informasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Proses pengumpulan data dan ekstraksi informasi ini dapat dilakukan menggunakan software dengan bantuan perhitungan statistik, matematika, ataupun yang terbaru menggunakan AI. Tujuan data mining. Data mining dilakukan bertujuan untuk mencapai beberapa maksud tertentu. Dan berikut tujuan data mining. 1. Sebagai sarana menjelaskan. Data mining dapat dilakukan sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kondisi penelitian. Yang kedua, sebagai sarana konfirmasi. Data mining dapat dilakukan sebagai sarana untuk memastikan kebenaran sebuah pernyataan atau mempertegas suatu hipotesis. Yang ketiga, sebagai sarana eksplorasi. Data mining dapat dilakukan sebagai sarana eksplorasi untuk mencari pola baru yang sebelumnya belum pernah terprediksi. Data mining secara umum terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk melakukan data mining. Berikut cara atau metode yang dapat digunakan untuk melakukan data mining. 1. Association adalah metode berbasis aturan yang digunakan untuk menemukan asosiasi dan hubungan variabel yang berada dalam satu dataset. Biasanya analisis ini berisikan pernyataan. Salah satu penerapan ialah metode ini sering digunakan untuk mengidentifikasi korelasi produk dalam keranjang belanja untuk memahami kebiasaan konsumsi pelanggan, sehingga perusahaan dapat menerapkan algoritma yang dapat dalam memberikan sistem rekomendasi. Yang kedua, klasifikasi ialah metode yang paling umum digunakan dalam data mining. Klasifikasi ialah tindakan untuk memprediksi kelas pada suatu objek. Yang ketiga, regulasi adalah teknik yang menjelaskan variabel dependen melalui proses analisis variabel independen. Misalnya, prediksi penjualan suatu produk berdasarkan kolerasi antara harga produk dengan tingkat pendapatan rata-rata pelanggan. Yang keempat, clustering. Metode yang terakhir adalah clustering. Biasanya digunakan untuk membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan atribut yang dimiliki. Contohnya pada customer segmentation. Ia membagi pelanggan dalam beberapa grup berdasarkan tingkat kemiripannya. Selanjutnya, implementasi data mining. Dari penerapan di atas, kita sudah mengetahui penjelasan, tujuan, dan metode data mining. Nah, sekarang mari kita membahas implementasi data mining dalam beberapa sektor industri di sekitar kita. Yang pertama, bisnis. Dalam sektor ini biasanya data mining dilakukan untuk kebutuhan pemasaran, analisis pasar, dan analisis kebutuhan pelanggan. Yang kedua, edukasi. Dalam dunia pendidikan, data mining dapat membantu untuk memenuhi karakteristik masing-masing siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pola pembelajaran terbaik. Yang ketiga, asuransi. Dalam sektor ini, data mining dilakukan untuk memahami minat dan kebutuhan nasabah, sehingga perusahaan asuransi dapat memberikan penawaran menarik bagi nasabah. Selain itu, data mining juga dapat dilakukan analisa untuk memprediksi adanya kemungkinan tindak penipuan dalam klaim asuransi. Yang keempat, perbankan. Sektor perbankan sendiri, data mining dapat digunakan untuk memprediksi
Seberapa besar kemungkinan nasabah tidak dapat melunasi pinjaman melalui berbagai analisa. Hal ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya kerugian. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.